Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 semester 1 bab peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama Islam. Maka kebudayaan yang ditimbulkan dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Memasuki poin yang pertama yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam, yaitu pada permulaannya bangsa Quraisy di sini mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah yang berarti benar dan lurus. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Huzai. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Huzai dari keturunan Huzaiyah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Huzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah, berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Lalu poin selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, yaitu yang pertama menyembah malaikat, lalu menyembah jin, ruh, dan hantu, lalu menyembah bintang-bintang seperti menyembah matahari, seperti menyembah bulan, begitu. Lalu menyembah berhala, dan yang terakhir agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Agama Yahudi di sini mulai masuk ke Jazirah Arab pada tahun 1491 Masehi. Lalu poin selanjutnya yaitu keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, yang mana pencahariannya adalah beternak. Mereka berpindah-pindah dari suatu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput untuk hewan ternaknya. Sedangkan bidang pertanian di sini dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Mereka mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa dan tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Di antara ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Lalu tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani dan membela pendiriannya. Lalu dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka terkenal sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair juga sangat dihormati. Lalu satu-satunya memiliki alat publistik yang sangat amat luas lapangannya, yaitu hitabah. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan lain sebagainya. Begitulah seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, seorang sejarawan Islam, memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus-menerus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah jahil yang berarti bodoh.